kenalin aku Giovanni. Aku mahasiswi program studi S1 Ilmu Komunikasi USU. Di kesempatan kali ini, aku mau jelasin tentang gimana sih aku akhirnya masuk ke kampus yang gak pernah ada di list aku. So without any further ado, check this out. Sebelumnya, aku menempuh SMA di Negeri 16 Medan dengan jurusan MIA alias Science. Nah, dari awal masuk SMA, sejujurnya aku nggak tahu sih apakah aku prefer ke MIA atau IPS. Tapi karena mayoritas suara bilang masuk IPA itu lebih fleksibel, jadi aku nggak masalah pada awalnya. Nah, waktu itu aku duduk di kelas unggulan. I don't know whether this is a blast or a curse, karena aku lolos jalur prestasi yang presentasenya kecil, dan aku rasa aku nggak terlalu capable di jurusan ini. Tepat pada saat COVID, di tanggal 17 Maret, yang kebetulan ulang tahunku yang ke-16, sekolah diliburkan, pembelajaran jadi online, dan seluruh kegiatanku tiba-tiba aku jalani sendiri. Seluruh masa SMA rasanya nggak semenggebu yang diharapkan. Nilai-nilaiku anjlok, semakin tertinggal, ditambah lagi asupan pembelajaran yang sama sekali kurang. Sampai aku sadar kalau ternyata aku salah jurusan. Aku sadar kalau aku ternyata nggak nemuin gairah to the things that I do. Akhirnya pada semester 2 kelas 11, aku memutuskan untuk mengejar ketertinggalanku pada jurusan IPS untuk target linjur ke Soshum. Dimulai dari cari konsep pembelajaran, materi penting, strategi pembelajaran, cara pengerjaan, dan juga nggak lupa info-info kampus, serta prodi dan juga sampai ke beasiswa. Di saat itu aku sangat pesimis akan SNMPTN, sehingga aku hanya berfokus pada UTBK. Aku belajar terus dengan waktu yang nggak terbatas. Aku selalu merasa kurang dan selalu merasa takut tertinggal kalau aku harus menunda lagi. Sehingga pada akhirnya, hari-hariku dihabiskan dengan mengerjakan soal dan memahami materi-materi. Singkat cerita, di pertengahan kelas 12, tepatnya di bulan November, tiba-tiba sekolah sudah dibuka secara bertahap. Dan hal itu sangat mengganggu proses belajar UTBK-ku. Belum lagi ditambah tugas-tugas sekolah yang makin hari semakin membludak. Saat itu aku beneran mau give up aja. Capek, rasanya targetku nggak tercapai, dan tryoutku juga nggak naik. Sampai aku dengan pedenya percaya pada hasil SNMPTN dan merasa tidak perlu belajar lebih untuk UTBK. Padahal, pilihan universitas di SNMPTN-ku sangatlah bunuh diri ternyata. Ketika hari pengumuman tiba dengan hasil yang tentu nggak lolos, aku hanya menutupi diri dan menyadari betapa bodohnya aku. Akhirnya tanpa babi bu, tanpa mendengarkan keinginan daging, pikiranku memaksa tubuhku untuk bergerak cepat, mengejar kembali ketertinggalan itu. Mengerjakan tryout karena jadwal UTBK juga semakin dekat. Tiba di hari pemilihan prodi dan universitas untuk UTBK, aku kembali berdiskusi bersama kedua orang tuaku. Keinginanku untuk kuliah di Jawa sangat tinggi, tapi orang tuaku mengarahkan untuk mencoba di USU. Aku awalnya skeptis sama USU sampai di titik nggak pernah buka sedikit pun info tentang kampus ini. Tapi ketika melihat Prodi Ilkom telah meraih akreditasi unggul, hal ini kemudian kujadikan pertimbangan. Akhirnya dengan segala pertimbangan, aku pun memilih USU dan satu lagi universitas di Pulau Jawa. Agak bebal ya, tidak belajar dari kesalahan. Tapi sebenarnya sebelum memilih, aku sudah melakukan segala recheck dan juga analisis yang sekiranya diperlukan untuk strategi pemilihan jurusan ini. Jadi nggak asal milih dan pasti ada plus minusnya. Sebuah kebetulan sesuai jadwalku, aku kedapatan di lokasi USU. Udah lama juga aku nggak kesini sejak terakhir kali 10 tahun yang lalu hanya untuk berkeliling. Hari-hari telah berlalu dan pengumuman kelulusan pun telah tiba. Saat itu aku nggak berniat untuk buka di tepat jam 3, karena selain nge-crash, aku juga takut cepet kena mental. Dan entah kenapa aku merasa kayak gitu. Akhirnya di sekitar jam 4 aku memutuskan untuk buka dan ya, dalam Yesus apapun hasilnya itu udah yang terbaik. Pede. Dalam Yesus. Aku lulus. Saat itu terjadi, aku nangis, kayaknya itu pertama kali nangis bahagia deh. Gak tau kenapa, tapi sambil ketawa kayak gak nyangka aja, kok bisa aku lulus. Padahal aku udah berniat untuk langsung daftar tes mandiri setelah pengumuman. Kayak aku beneran tercengang sama rencana Tuhan. Kayak apa yang ku kejar selama ini ternyata sedekat itu ya ternyata. Sejujurnya banyak pengalaman ketika proses ini yang benar-benar mendewasakan aku secara pribadi. Baik itu tentang konsistensi, time management, dan juga problem solving.
Dalam proses ini juga aku belajar bahwa yang terpenting adalah proses bukanlah hasil akhir. Walau banyak yang bilang aku gagal masuk SNMPTN, bagiku itu bukanlah kegagalan melainkan prosesku menuju hasil akhir yang lebih baik. Pada akhirnya aku bangga pada diriku yang telah mindful akan pentingnya proses dan berusaha untuk terus lebih baik dari hari ke hari melalui setiap pengalaman yang dapat aku rasakan. Mungkin bagi sebagian orang kisahku ini tidak terlalu menarik, tapi aku bersyukur melalui pengalaman ini aku kembali didewasakan.